Makanya disebutkan dari kitab Kejadian ini terus sampai akhir dari kitab Wahyu sama bicaranya ular. Kalau ini adalah ular yang menggoda Hawa, tapi kalau yang kitab Wahyu si naga, si ular tua. Makanya diambillah kesimpulan ini bahwa naga itu ada. Saya bilang ada memang, karena kitab Wahyu yang nulis si naga, si ular tua. Kesimpulannya bukan si naga, bukan si naga. Si naga enggak mau. Bisa marah itu. Enggak marah si naga. Jadi begitu. Nah, waktu saya berikan ke anak-anak muda itu baru mereka, kami belum pernah diterangkan begitu. Ya, saya bilang ini bukan soal penerangan. Ini hanya soal bagaimana, makanya kitab Kejadian dan kitab Wahyu ini menjadi satu kitab. Kesimpulan dari kitab Kejadian ini sebenarnya menerangkan akhir daripada kitab dunia ini. Kalau nanti ayat-ayatnya itu kalau dari kitab itu semua jatah. Jadi orang itu langsung bilang, gimana? Nah, terus akhirnya ular ini yang tadinya dia ini sudah merusakkan, sudah menang, dia bikin ciptaan raksasa. Itu sebabnya dalam kitab Yesaya kalau tidak salah ada namanya ular beludak, ular leviathan. Itu yang menjadikan manusia seperti itu. Iya. Kita tidak tahu ular. Tapi nanti kalau kita bicara, kenapa manusia begini? Ya tapi kalau enggak dia beludak, ya leviathan. Nah, orang kan tanya, kok disebut ular beludak? Itulah Yohanes Pembaptis. Orang Farisi keturunan ular beludak. Masukkanlah kuenya. Jadi kalau orang hanya sekedar pengetahuan itu tidak baik. Iyalah. Makanya perlu pengajar. Makanya kenapa Tuhan bilang pengajar. Injil Yohanes 7 ayat 14, Yesus pergi mengajar. Yang diajar apa? Ya kitab suci. Makanya kalau kita nggak ngerti Kejadian, tidak hafal sampai kitab Wahyu, mau bicara apa sih? Sedangkan kitab demi kitab ini dibagi lagi masih. Ngeri ya? Jadi unicorn gimana deh? Nggak ada. Nggak ada. Terus kalau tadi dibilang nerakanya belum ada gitu kan. Jadi kalau ketika Tuhan mati 3 hari kan itu dibilang turun dalam kerajaan maut. Kerajaan maut di mana? Itu kerajaan mautnya kita mikirnya itu neraka gitu, Bukan. karena turun gitu. Ya yang dari atas turun ke bumi, ke dasar bumi, sampai ke bawah bumi. Jadi di bawah bumi inilah maut. Berarti bukan bagian neraka. Orang kaya Ya. setelah mati dikubur, jatuh ke alam. Kisah Lazarus. Istilah Lazarus. Ya. Bukan neraka dibilangnya. Mana ada neraka? Oh, neraka belum jadi. Alam maut. Sebenarnya alam maut itu gini. Makanya Tuhan kan bilang gini, musuh yang telah dikalahkan itu adalah maut. Maut itu berarti iblis. Maut dikalahkan di bawah kaki. Nah sekarang kaki kita ini jadi mana? Nah ya itu, kita harus kalahkan bumi. Jadi bumi ini macam-macam. Siapa tahu Lagi jalan hangat kan? macam-macam. Lagi hangat. Di bawah bumi basah. Di bawah. Ada satu Sambil ngobrol lagi hangat. Iya. Itu di Satu alam penelitian. maut itu. Tadi kan dibilang bumi. Ada satu penelitian. Jadi kita di buminya. Pernah. Dia taruh mikrofon di
dikubur orang yang tidak percaya. Di bawah. Hmm. Iya kan? Setelah dapat 3 hari, orang dengar itu geblak. Apa tuh? Ngeri dikubur itu. Berarti benar ya, yang orang kaya itu ya. Terus Berteriak. dia masukkan Oh. mikrofon di orang yang mati di dalam Tuhan, tidak terdengar apa-apa. Apa Itulah yang disebut, itulah yang disebut berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak saat ini boleh beristirahat. Itu betul. Berarti Indosiar benar. Siksa kubur. Azab dalam Azab kubur. siksa kubur ya. Iya. Tapi nggak ada dibuat di Kristen. Tapi di Kristen nggak ada di ituin ya. Makanya Tuhan begitu dia turun, Nggak dibuka. Harus pengajaran membuka itu. orang mati Iya ya. dibangkitkan. Itu dalam kitab Iya. Injil Matius 2. Begitu Tuhan mati, terus setelah itu Bait Allah terbelah jadi 2. Kubur-kubur itu semua yang mati naik. Iya kan? Terbuka kan? Orang-orang Iya. percaya, orang-orang kudus. Iya. Nah, orang-orang kudus Airnya itu di mana? sampai nambah air. Di Firdaus. Bukan di surga. Nanti tumbuh. Jadi semua masih di yang kubur. di Hades nambahin dulu. Ada siapa? Itu Raja Set. Tempat ini kan yang Kan itu ada kayak mitologi Yunani. Oh ya, Ada. mitologi Iya, Ada Jadi, Yunani. satu, itu namanya Firdaus. Hades itu kalau Hades Firdaus. bukan, Hades itu yang Hades yang justru yang jahat. ini, Raja Ya. setan. Yang jahat ini, ya kan? Dia tetap di dalam kubur tapi tidak diangkat. berarti masih di dalam kubur. Masih di dalam. Rohnya masih di dalam kubur. Tubuh jadi debu, jiwa melekat kepada debu, roh kembali kepada Bapa. Iya. Yang dosa itu bukan rohnya, Tubuh. jiwa dan tubuh. Iya. Berarti jiwanya masih di kuburan. Kubur. Wah. Nanti setelah selesai 1000 tahun damai, baru yang mati ini dibangkitkan untuk masuk neraka. Pak ya. Nerakanya enggak. Nah, oh neraka belum ada. Loh kenapa neraka belum ada? Loh iblis itu loh. Pagi ini dia datang menyesatkan kalian gitu ya. Kena kita dong. membuat tidak percaya. Menyesatkan kita begini. Nah itu dia naik kan ke surga. Kan ayat kitab Wahyu pasal 12. Dia pendakwa siang malam. Dia enggak capek. Kita kan sering kan capek toh. Iya. Dia enggak capek. Dia habis menyesatkan semua manusia di bumi, dia naik. Tuhan, lihat ini. Ini orang Kristen enggak suka berdoa. Ini orang Kristen enggak suka baca kitab suci. Ya apa ini Tuhan? Ya sudah urusanmu. Turun lagi dia. Kan kotor surga. Iblis itu kan kotor. Kayak orang habis dari sawah begitu, masuk di rumah yang keramik gini. Nih. Ya, itu gambarannya begitu. Setelah itu malaikat ngebersihkan bersih lagi. Muncul lagi dia. Nah, lama-lama malaikat protes. Tuhan, yang buat disuruh turun. Oh, tunggu tanggal mainnya. Ya, itulah nanti begitu sudah dekat datang waktunya, iblis itu dilempar. Tidak bisa masuk surga lagi. Iblis dilempar ke bumi, gereja Tuhan disingkir. Ya jatuh jemaat Tuhan. Iya, gereja Tuhan disingkirkan. Yang masih hidup akan diubah untuk menjadi mempelai perempuan Tuhan, masuk pesta, untuk masuk pernikahan. Setelah itu yang mati dibangkitkan, sama-sama masuk pesta nikahan itu. Sudah selesai. Nanti Tuhan datang dengan orang-orang kudusnya. Kapan? Lihat waktu itu. Atas kayu salib. Kubur-kubur
Bait Allah terbelah jadi dua, kubur-kubur terbelah, yang mati bangkit bersama dengan dia. Nah, nanti dia datang, kitab Yudas. Ini sedang dibikin, saya sedang bikin satu pengertian antara pernikahan dengan pesta. Ini beda. Ini kan beda. Ya, Kan gitu. Lihat. kamu kan ini kan sudah nikah. Ini pesta. Pernikahan dengan pesta lebih sakral mana? Nah, ya sudah. Nah, sekarang kamu nikah, Ya kalau beri orang nikah ini semuanya mati apa hidup? Ya iya, mana ada orang nikah dengan orang mati? Iya. Ya, Tuhan Yesus juga nggak mau. Makanya kita yang hidup dibuka. Terus kan tanya, ada yang mati? Yang mati itulah sahabat Tuhan. Nanti dibangkitkan pada masa pesta nikah. Ini cukup lama meneruskan pengajaran seperti ini. Perbandingan ayat itu terlalu banyak. Kemar. Jadi begitu, oke? ambil buku mana judulnya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lagi ada guru? Asik. Bagaimana menurut itu ya? Bagaimana menurut? Pertanyaannya dia suka baca buku, sekarang gitu kan baca buka aja. Ayat. Iya, saya gitu kalau lagi apa kan saya makanya ngajar gitu. Saya enggak pernah satu topik gitu. Coba apa? Topik apa begitu lah. Post Ya. kau. Dan sering kali Kalian tak bahas tadi. saya di tas saya sudah ada flash, makanya saya bilang sama ini, suatu saat kita akan datang lagi. Ya. Kita mau terangkan itu. Amin. Yang penting sini ada flash disk. Iya ada. Cuman apa flash disk? Terus fokus. Bagus. Apa? Untuk menyolok terus Ada lah. Ada itu. Ya. Dan saya punya dua. Proyektor. Punya dua. Saya bilang ini kalau ada orang untung saya ponakannya ini pinter komputer, Agus, tahu Agus ya? Oh, siapa? Ya. Iya. Itu yang menutup semua file saya supaya jangan dibocor, diambil orang. Itu kalau satu saja bocor, wah senang dunia. Saya belum waktunya. Kapan lo buka? Belum waktunya. Nanti tak buka. Saya bikin itu sampai, waduh, mungkin kalau dibawa itu enggak berat sekali, wobel. Cuma saya hanya topik-topik. Jadi soal sekarang soal penciptaan manusia saja, walaupun itu hamba Tuhan hebat, belum tentu dapat. Belum tentu. Sampai orang tanya, Om, langit dan bumi baru, tidak ada laut. Iya. Pesan. Iya, Mana Iya dia? teh, pertanyaanmu apa? Iya toh? langit dan bumi baru, tapi tidak ada Nggak ada laut yang laut. baru. Tidak ada laut. Tapi langit dan bumi yang ada kita sekarang, lautnya ada. Iya. Iya. Kenapa Tuhan nggak bikin laut? Terus saya bilang, ya gampang. Kenapa kamu tidak ada laut? Saya tanya gitu. Ya Om, ya apa? Nggak ada orang layar. Ya bener, masa ada di darat layar? Saya bilang gitu. Terus saya bilang, sekalian aja, nggak ada orang mancing. Saya bilang begitu. Ketawa semua. Ya karena dari laut itulah nanti maut itu akan keluar. Berarti betul monster-monster yang dalam laut itu ya? Iya, monster-monster di laut itu keluar. Keluar. Bener kan? Dari Bukan laut. dari darat, bukan dari langit itu maut. Dari laut gitu. Tapi dari Makanya NASA berhenti. NASA. Mengapakan laut kan NASA nggak bisa, tapi langit luar angkasa bisa, Bisa. laut nggak bisa. Katanya Kita cuma ada tahu monster 5% yang ya. itu Ya. di dalam Jadi- laut tuh katanya. Jadi memang ada binatang-binatang yang seperti itu adalah bagian dari ular. Iya dia bentuk-bentuk naga-naga tapi di dalam laut kan. Nah, itu Kepala nanti dia akan kepala muncul. besar kepala. Jadi ular itu akan muncul, tapi gereja tidak tahu. Gereja nggak tahu. Ya, makanya harus kita
ada banyak. Makanya Ada kami pikir banyak. kan kayak Kayak waktu film-film Airba itu benar. banyak yang nggak, yang dari laut itu nggak mati. Jadi makanya dibilang kita Itu cuma kan tahu kemarin. 5% dari laut, Yang berarti mana 95%-nya itu itu kan rahasia tadi, ada maksudnya di nggak mati malu-malu tadi. itu gitu. banyak kan kerajaan di laut apa-apa. Baru tahu tahu. Mati semua. Tidak ada banjir tidak mati. Walaupun mereka memang hidupnya di dasar banget gitu ya. Lihat aja waktu saya lihat banjir di Amerika. Tidak ada ikan salmon yang di atas mobil. Karena banjirnya, namanya banjir itu bukan banjir kayak air naik gitu, tidak. Dari bawah Itu banjirnya ini kan hujan, Iya. terus membuat. membual. Jadi lumpur inilah yang membuat. Nah, karena lumpur ini membual, ingat perjanjian antara ular dan manusia. Engkau akan hidup dalam Derita. debu. Disitulah dia hidup. Tanah kan jadi Nah, Oke. Iya iya betul. itulah ular. Makanya ular. Dan ini Di situ dia hidup makanya dia nggak mati ya. saya waktu diskusi dengan Opa pun sempat kaget. Opa itu sempat kaget. Obat tangka. Tangka itu. Iya. Kita ingat yang baru tunjuk kemarin fotonya. Belum ada seorang hamba Tuhan yang berani debat dan beradu pikiran dengan Opa, teman saya. Sampai akhirnya mereka semua bilang begini, Om, tentu Om tahu apa yang disampaikan Opa dalam pengajian. Saya tidak akan keluarkan, tapi pada waktu saya khotbah itu akan keluar secara otomatis. Jadi seperti itu. Kalau saya keluarkan sendiri, saya tidak akan keluar, tidak keluar. Iya iya. Saya mau nanti gini tidak keluar di sini, nah, tapi pada waktu khotbah keluar. mengalir keluar. Nah, Udah. seperti itu. Nah, tapi kalau sudah pakai flash disk begini kan, Oh. pakai flash disk jet ini, nah itu dibuka dek langsung. Iya. Gitu. Tanya deh, cepetan. Daripada nggak ada Bukunya tempat tebal nih. Dapat berkat dari sini. Aku penasaran kan. Ayo, jangan tahu Bilang tukang di baca. bawah. Nih, Ini kau kita baca mau- nanti kasih tahu. Di dalam bawah ini. Yang ini on tentang Henok. Henok. Yang ke surga kan orang penasaran semua. Kenapa orang semua tahu tentang ramu-ramuan? Rupanya itu katanya dulu Henok kan berkawan sama Allah. Jadi dia juga berkawan sama malaikat. Malaikat kan ngasih tahu ramuan-ramuan katanya gitu. Henok, Henok ya, Henok itu bukan bergaul dengan malaikat, sama Allah. bergaul dengan Tuhan. Nah, bergaulnya zamannya Henok berbeda dengan bergaulnya zamannya Tuhan Yesus. Bergaulnya Henok adalah generasi ke-7 dari Adam. Nah, Adam dan Hawa ini pernah hidup bergaul dengan Tuhan di Taman Eden. Nah, bergaulnya itu firman. Apa firmannya? Loh, Kitab Kejadian 2. Ya, aku menempatkan kamu di Taman Eden. Semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pengetahuan yang baik dan jahat jangan. Karena dia menurut semua pohon boleh semua buah dalam pohon boleh dimakan. Itulah dia hidup bergaul dalam firman. Tapi tentang kejahatan dan tentang kebaikan dia tidak mau. Dibuktikan dengan apa? Habil dan Kain. Kain ini jahat, Habil ini baik. Makanya dia tidak mau tiru. Iya iya. Yang kita
bahas kemarin yang gini Om. Maut itu yang bikin adanya mati diaktifkan gitu, karena ada dosa makanya ada maut. Nah kalau si Henok kan nggak mengalami kematian, Elia Elia nggak mengalami mengalami kematian. kematian. Apa mereka nggak melakukan dosa sampai mereka bisa nggak mengalami kematian? Dosa. Bisa tidak berdosa. Kan ada ayatnya. Baptisan air menyucikan tubuh dari dosa. Coba lihat 1 Petrus. Tapi baptisan air di zaman Pasal Di 3. zaman Di si zaman Yohanes Pembaptis, apa Oh, di zaman iya. Henok sudah ada? Loh, apa Tuhan tidak bisa berbuat dalam kekuatan kuasanya? Kita tidak bisa mengerti. Tapi Allah bisa kerjakan. Kiasannya. Coba baca 1 Petrus 3. Mulai ayat 1 Petrus 3 Sini. berapa? 18, Pak. Coba. sebab juga Kristus Hmm. sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita, Nah, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, hmm. supaya ia membawa kita kepada Allah. Hmm. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, Hmm. tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Terus, Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, hmm. yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh Hmm. tidak taat kepada Allah, Hmm. ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, Hmm. di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Terus, Dan kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Hmm. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Hmm. Pertemuan baru. Apa Tuhan tidak bisa berbuat? Bisa. Seorang bertanya, loh Henok kapan airnya? Kapan baptisan airnya? Gitu. Terus Elia, kapan baptisan airnya? Ya. Pada waktu dia mengalami kelaparan, dia kan berada di sungai. Kiri. Nah, Tuhan Yesus dibangkitkan di mana? Sungai Yordan kan? Iya. Baptisan. Iya kan? Sungai kan? Benar. Lah iya, Elia di mana? Di sungai. Coba lihat Henok. Henok kan juga sama. Karena masih berada di Taman Eden. Ada 7 air yang mengalir. Ya betul. Benar. Dari itu kan masih berlaku. Oh, tapi ini sudah kiri. Jadi bukan Henok ini berbicara dengan malaikat, tapi dengan Tuhan. Perjanjian lama itu Tuhan berbicara langsung. Tapi pada perjanjian baru Tuhan memberikan roh. Dan apa yang tertulis perjanjian baru itu sebenarnya menjelaskan dari perjanjian yang jadi membersihkan. Juga dalam kitab Roma. Jadi baptisan air itu juga membersihkan. Makanya kalau orang habis baptisan air itu ada 2. Dia mau hidup atau dia mau mati. Kebanyakan mati. Yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh hidup. Makanya kalau orang mau baptisan air, tanya betul-betul. Kalau enggak, Iya, hiasannya ya, betul. Hiasannya situ. Biar katanya bro, sungai kiri waktu itu. sekian kan kering. Satu kan kering. Pemeliharaan Tuhan setelah baptisan air, ayo melayani. Begitu Tuhan Yesus setelah dibaptisan air, berhenti makanya orang harus baptisan air itu harus
dia nggak mau melayani, bahaya. Iya. Tapi kan hanya banyak ini hanya sampai kalau nggak baptis nggak selamat. Iya. Tidak ada tuntutan harus melayani. Yang penting baptis dulu biar selamat. Mereka Sebab itu baptis itu sebenarnya langkah awal itu. Pertobatan gitu Nah. kan. perjanjian baru ada karena Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itulah satu-satunya dari seluruh kitab suci yang menyebut Yesus itu. Kan ada Injil Yohanes 3 ayat 29, coba baca. Yohanes 3 29. 9. Dengan firman Tuhan yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Nah, tapi yang bilang gereja mempelai perempuan itu siapa? Ya Yohanes Pembaptis. Makanya kalau gereja disebut mempelai perempuan Tuhan, banyak yang tidak suka. Lelah ngelawan Yohanes Pembaptis, satu-satunya yang tahu firman, yang tahu Tuhan secara utuh, itu hanya Yohanes Pembaptis. Belum ada dalam kitab suci yang tahu, hanya Yohanes Pembaptis. Yang tahu bentuk gereja nanti jadi mempelai perempuan, ya Yohanes Pembaptis. Coba lanjut lagi, ulang lagi. yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Hmm. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacita itu penuh. Nah, ayat 28. Ayat 28, kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, Nah, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. nah, apakah Yohanes Pembaptis Mesias? Bukan. Yang Mesias itu adalah Yesus. Satu-satunya yang menyebut Yesus mempelai pria surga hanya Yohanes Pembaptis. Makanya kalau orang bilang, wah apa kok mempelai? Kalau tidak ada ayatnya, silahkan kalian protes. Ini ada ayatnya. Saya dudukkan beberapa hamba Tuhan. Ini sekarang kamu mau bilang apa? Kalau kamu tidak mau mengakui kamu sebagai mempelai perempuan Tuhan dan Yesus mempelai pria surga, Yohanes 3 ayat 29, sobek, bakar. Kalau kamu tidak mau, kamu harus mengakui. Yohanes Pembaptis dulu. Dengan adanya Yohanes Pembaptis, terbukalah perjanjian baru. Apakah sebelumnya Yohanes Pembaptis sudah pernah ketemu Yesus? Enggak, Om. Sebelum dia membaptis? Belum. Belum. Berarti itu pertama kali dia ketemu. Tapi secara roh sudah. Sehingga Pada dia- waktu Elizabeth bertemu dengan Maria, berlonjaklah. Di rahimnya, betul. Oh iya. 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 Heeh. Berarti Yesus dengan Yohanes satu roh. Sekarang begitu satu roh, sekarang satu firman. Dengan bukti Yohanes Pembaptis pada waktu Yesus datang, ya, aku tidak berhak membuka tali Tali kasut. kasut. Kata lain, tali kasut ini tidak ada satupun yang bisa membuka firman. Siapa yang bisa buka tali kasut? Sepatu. Sulit. Kalau kita masih rohaninya kanak. Tapi kalau rohani kita dewasa, jangankan tali kasut, benang ruwet aja kita bisa buka. Nah, jadi itu menggambarkan bahwa kalau kamu tidak mau satu roh dan satu firman dengan Tuhan dan kekuatan pengajaran, tidak akan bisa membaca kitab suci. Logikanya kan. Nah, ini. Iya. Itulah Makanya kalau beda-beda. kalau kita bicara dengan orang teologi, ya, kita harus masukkan dalam sistem logika. Iya. Gitu ya, Mi? Sedangkan saya tidak teologi, ya. Saya tidak sekolah itu, tapi saya harus belajar. Oh ini, ya. Dan timbal balik dengan apa? Sampai akhirnya orang-orang bilang,
Mungkin opa khotbah iki umi sing bikin. Kok enak. Kewan ini. Cewa ini siapa Kok berani saya? sekali. Iya. Nah, jadi seperti itulah. Itu ya, jadi pemahaman itu begitu. Perbedaan. Apakah ada dunia purba? Ada. Oh iya jauh purba ya. Manusia purba betul. Nah itu tadi kan, Nuh kan? Nuh itu kan purba. Oh no itu manusia purba. Bukan, ya karena penciptaan itu berubah jadi purba. Nanti ada ayat nanya. Ya biasa kalau menerangkan kan di Alkitab ini terus kalau anak-anak itu sudah tahu kalau sudah kacamata terus Alkitab mulai gini-gini itu terus bahaya gitu gini. Pasti ada yang mau diserang ini. Hatinya siapa ini yang mau dikenakan? Jadi kayak kitab suci, dan tidak ada catatan, tidak ada diktat tuh tidak ada. Kalau ngajar ya kitab suci gitu sambil ayat itu tak bolak balik ini, situ sudah diam semua kan. Siapa ini om ini? Nah, nanti pelan-pelan nangis kabeh gitu. Udah geblak semua gini apa ini aku ini? Kena firman, kena. Iya itu jadi gitu tadi. Itu aja baru satu segi. Dengan ayat itu kan banyak kan. Sekian puluh ribu perjanjian. Nah, ada, cuma kan kita ini kan kadang niru-niru, Iya. meniru orang, cara khotbah yang santai. Ngapain mau tiru khotbah secara santai? Pengajaran, saya ketemu anak sekarang jadi departemen pendidikan S2. Wah hebat, saya bilang. Waktu dia cerita gini dia hebat. Saya diam aja. Nah, setelah itu dia masuk topik, dia bingung menjelaskan. Langsung saya ambil kitab, saya beberkan gini. Langsung dia bilang, saya minta pribadi nanti sama Pak Gideon, kalau saya nanti diangkat, saya akan ketemu pribadi. Terserah. Saya akan datang untuk ketemu dengan saya. Ternyata belum ada apa-apanya. Waduh, saya kaget. Ya, kalau hanya menerangkan, terus ikut, terus ambil ayat, ya, ikut Tuhan, padahal begini, itu iblis itu tahu kita kalah sama iblis. Iblis itu paling tidak suka itu kalau kita ini seperti apa yang dikatakan Yohanes begitu Yohanes Pembaptis menyampaikan begitu, langsung dia ditangkap, dibunuh sama Herodes. Herodes itu adalah iblis. Katakan kepada Herodes, si iblis itu, kan dari Yesus yang bilang. Jadi ancaman gereja setelah Yohanes Pembaptis menyampaikan gitu adalah iblis. Makanya ada yang disebut zamannya antikristus. Yang kembali ke situ. Di mana kan dia berlahir Itu nanti di pedang. Nanti kok pulang ke Nah. sana jangan dibunuh. Kenapa munculnya? Nafik. Kenapa kok dipenggal? Yohanes Pembaptis dulu. Dipenggal. Awalnya itu di situ. Makanya kitab 4 Injil ini betul-betul kalau diperdalam lagi, waduh, berat. Tapi kalau kita tahu, enak. Ya, makanya kalau dalam, sudah sampai pada intinya, ya gitu. Kalau lagi kumpul orang tanya apa, ini keluar sendiri. Doa. Apakah? Kalau ini dihafalkan, botak. Ini ada botak ini. Jangan dihafal. Kalau dihafal kita hilang. Bukan dipahami. Yang penting sudah mendarah darah. Iya, firman itu tidak darah daging. Lawannya siapa? Kita khotbah yang lawan itu bukan jemaat.
Kalau kita khotbah gini, waduh ini cuma ada mudah. Bukan. Iblis. Iblis masuk surga bisa, apalagi masuk ke kita. Dari gereja. Iya. Ke surga aduh Tuhan yang dibikin kayak temannya sendiri. Halo Tuhan, aku udah kan Ayub itu. Iya. Iya. Ayub Ayub. lagi kumpul hadir. Iya, si iblis. Iblis itu Mas. Iya. Kumpul dia. Jadi udah berhenti NASA itu ya? Berarti ada luar angkasa om kata si Ripka. Apa ya? Alien. Ada lah. Alien. Alien. Bukan kan alam maut tadi om bilang kan om. Apa loh? Yang udah meninggal itu di mana di Alam maut. alam maut itu di mana di bumi ini. Nah, sekarang kitab Efesus kan bilang kita bukan melawan pemerintah, tapi penguasa-penguasa di udara. Penguasa kalau di udara itu penguasa maut di bawah. Bagaimana kita menghadapi di atas penguasa iblis, di darat ada maut sudah menanti, iya kan? Nah, terus di darat iblis juga lawanlah si iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum lagi. Nah, udara di bawah jadi lengkap iblis itu, atas bawah darat. Makanya pada waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis, makanya orang dibaptis itu paling beratnya itu menghadapi pencobaan. Pencobaan makan lolos, pencobaan harta benda ambruk, wah di bumbungan. Lihat ini seluruh bumi, kalau kamu menyembah aku tak kasihkan. Makanya orang selesai dibaptis, loh itu datang itu, alah, hilang. Nggak kaget. Emang itu pencobaannya. Jadi orang dibaptis itu satu soal kehidupan, soal harta, soal kekuasaan. Kehidupan makan. Oh saya enggak kerja nanti enggak makan. Sekarang pertanyaannya, perut untuk makan atau makan untuk perut? Kan gitu. Mau kaya apa miskin? Kerja untuk kaya atau kaya untuk kerja? Maksud itu kan kerja. Enggak. Kerja untuk kaya atau kaya untuk kerja? Sulit untuk dijawab. Tapi tahu jawabannya. Waktu kerja dia bisa bekerja, bisa ibadah, itulah. Kan kadang-kadang minggu, waduh lembur. Iya. Tidak lembur, aku tidak dapat duit. Nah itu artinya apa? Kerja untuk kaya. Jadi kuat dia. Kuat jangan dibuat kerja. Kuat. Itu hal-hal beda-beda tipis lah dengan iblis. Nggak usah mikir. Kan waktu Tuhan Yesus bilang sama murid-murid, kalau kau melayani nggak usah bawa bekal, nggak usah bawa apa yang ada padamu berangkat. Ya sudah.
soal nanti di jalan ada apa, ya terserah Tuhan. Nah, tapi banyak orang nggak bisa kerja. Sekali Tuhan diundang, entah nggak diundang, di kantong sini berapa sisi ya itu guys. Nah itu banyak terjadi. Kadang ada yang undang, oh di tanggal sekian Om ya, oke. Ya, nanti saya jemput Om ya, ya. Nggak tahu, saya sudah datang, sudah makan, sudah minum, terus dia lewat. Loh, oh kok sudah datang? Loh, katanya saya suruh melayani. Anu om, loh ya jangan gitu lah. Untuk melayani bukan untuk mau cari popularitas. Jadi saya ajar dulu, ayo jadi betul rendah hati. Apa yang mau kita sombongkan? Ya, apa yang kita sombongkan? Nah, suatu saat, wah hebat, kita gagal. 50 tahun lagi. Sudahlah. Ayat mengatakan pada waktu engkau muda kamu bebas, tapi pada waktu tua engkau akan diikat. Pada waktu itu kau kemana seenaknya, tapi pada waktu engkau tua diikat dan kau tidak bisa kemana-mana. Karena kamu masih muda, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bebas, wah mau melayani, mau kebaktian semalam suntuk boleh. Masih kuat. Nah, Mau puasa, ya. kuat. Kuat makan, masih kuat. Iya kan, kalau komsel dan rumah tangga kan, ayo young man, habiskan saja, gasak terus. Nanti tiba waktunya tidak bisa gasak lagi. Iya. Ya, sudah lah. Umur 50, 60 sudah mulai berkurang. Makan buahnya sekarang kan yang gula lah, yang dia kolesterol lah, yang lemak lah. Semua. Kadang orang heran, di mana-mana jam berapa ada, jam sekian ada, jam ini ada. Kondangan belas, ya namanya orang tidur ya. Kan Tuhan Yesus kan mau tidur kan tidak bisa. Murid-murid masa apa berbondong-bondong datang. Nah, selama hari masih siang bekerja, nanti akan datang malam kita tidak dapat bekerja. Nah, artinya bersukacita tadi. Maka Yohanes Pembaptis sabar. Makanya kalau nikah, antara pernikahan dengan pesta kan beda. Kalau pernikahan itu kan sakral khusus, Wahyu pasal 8. Jadi pernikahan antara gereja dengan Tuhan Yesus. Terjadi pernikahan, terjadilah 7 murka roh Allah, 7 murka Allah. Gereja di mana? Ya minggir, ya nggak tahu. Gereja itu nanti tidak akan lihat. Dunia mau gempa, seluruh dunia terserah. Mau terjadi apa terserah. Nah, nanti setelah pesta kawin 3,5 tahun, Tuhan pulihkan dunia ini, berkerajaan 1000 tahun di dunia. Ya. 1000 Tuhan. tahunnya ini 1000 tahun hitungan manusia atau 1000 Loh, 1000 tahunnya Tuhan. Iya. Tuhan. Terserah, hitungannya itu Tuhan. Satu hari bagi manusia, 1000 tahun. Satu Jadi Tuhan satu terbalik. hari di Oh. pelataran, 1000 hari di tempat lain. Bukan itu. Satu hari bagi manusia, 1000 hari manusia, satu hari untuk Tuhan Nah. gitu loh. Satu hari di pelataranmu, 1000 hari di tempat 1 lain. Petrus 3. ya 2 Petrus 3 2 Petrus Iya. 3 ayat 19. apa Ya, bagi 8. hitungan Tuhan gitu 8, loh. 8. Jadi begitu. Ya terserah Tuhan mau 1000 harinya Tuhan kapan. Seharusnya kalau menurut pengertian peta zaman 7 tahun. kan 2000 tahun pertama, 2000 tahun ketiga, kedua, 2000 tahun ketiga. Sebenarnya kan kita sudah 2023, kan belum datang-datang.
Banyak orang ngejek. Khotbah katanya Tuhan Yesus datang, datang. Itulah 5 anak darah yang Di sana. dan 5 anak darah yang bodoh. Tapi Tuhan datang nggak? Datang. Lah iya. Kapan? Kapan? Nggak tahu toh. Nggak tahu. Yang penting siap. Berjaga-jaga. penting pelitanya tetap nyala. Ini- Nah sekarang pelita nyala. Itu kitab Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi Kakiku. Nah, minyak itu apa? Roh Kudus. Minyak itu Roh Kudus. Nah, minyak itu Roh Kudus sudah Tuhan curahkan hujan awal. Nanti akan terjadi hujan akhir. Jadi artinya yang bodoh ini punya pelita tapi tidak punya minyak. Tidak punya minyak. Nah, sedangkan yang bijaksana punya pelita, punya minyak, tapi ada api yang penting. Yang bodoh ada api, yang bijaksana juga ada api. Cuman bedanya tidak ada minyak. Tidak ada minyak. Minyak itu kan disimpan di dalam buli. Nah, itu teringat kisahnya janda sarfat. Buli-buli dalam minyak tidak akan habis. Kalau minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Kalau kita mau memberikan yang terutama kepada Tuhan. Jadi nanti pada waktu mempelai itu datang, karena kita mendahulukan Tuhan dalam segala hal, ya minyak kita tidak akan habis. Berarti bukan mereka bawa memang minyak yang lebih Enggak banyak. ada. Enggak. Yang bodoh tidak membawa minyak. Yang pandai membawa minyak tapi ditaruh di mana? Buli dari mana? Ayo, buli dari mana? Bikin buli dari mana? Dari ini Tanah? Tanah liat. Buli-buli itu dari tanah liat, dari debu. Petrus bilang, aku ini bejana tanah. yang dari kulit Kak. Kita tubuhin ya. Kan ada nyanyian, Terbuka. kan ada nyanyian bejana tanah liat. Apa itu lagunya itulah liat. Iya. Ada lagunya itu bejana tanah liat. Ada. Nah itu, jadi begitu. Lagu-lagu lama. Jadi tubuh Baru. ya sekarang buli-buli minyak ditaruh dalam buli-buli. Buli-buli ini adalah dari tanah liat. Manusia diciptakan dari tanah liat. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah rumah Allah, Tanah liat. rumah Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Berarti kita ada Tuhan penjunan. Tahu apa penjunan? Itu yang diciptakan. Nah, kalau tubuh kita ini tidak pernah dibawa ke bagian mana Tuhan mau kasih minyak? Mana ada cadangan minyak? Ya nggak ada. Tapi kalau tubuh kita bawa kepada Tuhan, Tuhan kasih minyak Roh Kudus. Sudah cukup Nah. sampai Tuhan datang. Iya. Itu udah jangan tangan. Ada. Ini Apa lagunya itu? Tuhan. iya. Lagu lama Tuhan Iya. penjunan ke tanah liat. Iya. Itulah lagu yang Kalau penjunan. enggak. Bukan. Tuhan penjunan ku tanah liat. Itu ada lagi. Banyak orang bercanda. Apa tuh? Apa tuh? Tuhan penjunan, Ku tanah liat. Iya, itu ku bilang. biar ku kerjakan Turut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Iya. Nah, supaya jadi Nggak lah tahu ya. jadi Nggak tahu lagu lama itu. Lagu zaman bapak taman itu. dueloe. Nah, itu nanti kalau kita ngajar Buatlah jalanmu. ngajar anak-anak dalam ibadah anak-anak ya. Dalam saya Terus Tuhan kita bilang, penjunan "Ya, ku tanah liat. karena dia Biar memang kau tidak punya kerjakan anu turut tangan." mau. Aduh, Ku duduk diam di kaki. kasihan. Ya, ini.
Jadi 5 Iya. yang bodoh, pelita ada, api ada, tapi minyak tidak ada. Karena dia tidak mau menjadi tempat kediaman rumah Tuhan. Tahu firman, tapi hanya di mulut, tidak di dalam hati. Makanya ayat mengatakan, biarlah firmanmu kutaruh dalam hati, supaya aku jangan berdosa. Orang berdosa itu bukan karena tempeleng orang, bukan merasani. Satu firman saja tidak ada dalam hati kita, itu sudah kita berdosa. Ada lagunya itu. Yang apanya? Kemarin lagi Apa itu yang tahu tadi kita yang bilang baik tapi berdosa? dalam Tuhan berdosa. Iya. Ada di baru. Tapi sebenarnya lebih berdosa lagi itu kalau firman tidak ada. Iya. Berdosa Itu dosa Iya. paling tidak pernah Firman diketahui oleh manusia itu apa? Oh, iya. Tidak ada firman itu sudah tidak. Jangan berdosa. Sudah berdosa. Nanti rentetannya ya berbuat jahat, Iya. berbuat kecemaran, sudah itu aja. Konsepnya orang berdosa itu cuma satu, tidak ada firman. Begitu tidak ada firman, Hawa jatuh dalam dosa. Terjadi kutuk sampai hari ini. Jadi jawabannya cuma satu, tidak ada firman. Makanya ayat mengatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Nah, siapa yang merenungkan akan seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Apa yang saja dikerjakan berhasil. Itu sudah jadi ayat. Ada lagunya kan, hati yang penuh firman tiada persungutan. Iya. Mempelai. Hati yang penuh firman. Iya. Iya. Jadi mana cara itu? Nah, pada waktu menantikan kan semua capek, Iya. lelah, Iya. akhirnya tertidur. Jangan ayat kan mengatakan jangan lelah. Nah iya. Tapi seringkali kita lelah ya. Kan berarti semua yang 10 anak darah itu kan semuanya mengalami kelelahan juga, Iya. mengalami tidur Satu- juga. Sampai tidur, gitu. Satu kelelahan karena Menunggu. firman, satu kelelahan karena firman dan mempersiapkan untuk supaya diisi minyak. Iya. Ya, jadi sama-sama lelah. Nah, terus nanti ada suara yang berseru. Nah, siapa yang berseru? Itulah yang berjaga. Siapa yang berjaga? Ya, nanti ada. Mempelai datang songsong dia. Ya, suara berseru. Mempelai laki-laki datang. Songsong lagi ya. Pada waktu 5 anak darah yang bodoh pergi membeli, datanglah mempelai itu yang sudah siap sedia. Dia datang. Nah, yang tidak siap sedia, kata lain, hatinya tidak pernah diisi firman, hatinya ngarot terus, terus lihat pendetanya itu ngamuk terus. Waduh, sudah, wes itu sudah hilang. Ya. Ini pasti jadi pertanyaan orang Om. Setelah zaman Nuh, nggak ada lagi yang berumur panjang. Sedangkan sebelum Nuh berumur panjang semua. Itu dia. Kenapa? Kenapa mereka umur panjang yang kita ini tidak umur panjang? Itu kan sudah ada Karena ya. dosa, gitu kan? Bukan, Mazmur 90. Umur manusia 70 Iya. dan sudah. Gitu Pak. Difirmankan. Iya, ada ayat manusia tidak akan sampai ada banyak manusia tidak sampai setengah umur. Ada. Nah, sekarang umur manusia berapa? 70 80. Tidak sampai setengah umur berapa? 40 35. Ya sudah, itu ayatnya. Bukan karena dosa. Karena itu firman. Iya. Kan kitab Mazmur itu 90. Umur manusia 70 80. Ya 12. Dan belum ada nanti manusia yang tidak menghargai firman, umurnya akan setengah umur. Banyak yang mati setengah. Kenapa pada waktu zaman itu? Karena belum ada firman yang kepada Musa. Nah, Musa itu menulis umur manusia 70 80. Nah,
Musa melihat bahwa memang manusia ini sebelum adanya hukum Taurat panjang umurnya. Tapi karena hukum Taurat dan banyak yang tidak bisa mengerjakan, Musa menulis umur manusia 75 tahun. Karena apa? Ayat mengatakan tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum, Firman yang ini. tapi manusia suka hukum Taurat. Iya, sampai hari ini Yahudi. Nah, Taurat. Nah, kita pun gereja sekarang ini Taurat semua. Iya, sebenarnya Taurat juga. Nah, itu. Nah, gitu. Kalau manusia tetap pegang Taurat, umurnya tidak sampai 100. Tapi kalau manusia mau sampai umur panjang, jangan pakai Taurat. Ya, makanya apa yang enggak boleh Taurat? Nah, gitu langsung sampaikan jemaat. Kalau jemaat tidak mau perpuluhan, berarti jemaat Taurat. Umurnya pendek. Besok rame-rame pergi perpuluhan. Betul-betul. Rahasia, rahasia. Baru aku hari ngomong Rahasia tadi. yang dibukakan. Rahasia. Begitu. Mau tidak mau akhirnya. Dan pasti akan terjadi, pasti. Iya. Pada waktu firman itu disampaikan, benar. Di tengah-tengah itu nanti ada orang yang umurnya pendek. Dan kita lihat orang tidak benar. Dan orang nanti jemaat itu dia lihat, iya, orang ini yang nyuruh kita tidak berpuluhan. Akhirnya dengan matinya orang ini, gereja berubah. Iya, ada sebagai jemaat gitu loh maksudnya kan. Dia Ya. tak jemaat juga. Nah itu, Iya. jadi kalau firman itu sampaikan seperti itu dengan pelan-pelan, maka nanti jemaat itu akan bukan ngerti lagi, Melakukan. bukan lagi melakukan, sampai dia bilang apa yang harus kami perbuat. Oleh mengerti. Ya itu ayatnya begitu saja terus gitu. Nah, nanti suatu saat pasti akan ada yang kena. Ya. Oh, pengalaman ada pengalaman. Langsung. Iya. Sudah Itu berjemaat sejak itu- bertahun-tahun. Sejak itu langsung kaget semua. Nah, itu. Jadi hal-hal semacam itu jangan dilakukan. Kalau firman sudah disampaikan, pasti nanti ada jemaat yang bertanya. Terus bagaimana saya harus melakukan firman itu? Itu nanti itu. Jember itu seperti itu. Jadi dari yang semula itu hanya sangat-sangat sederhana pekerjaannya, sangat-sangat sederhana. Tapi waktu dia dengar firman itu langsung dia tanya, apa yang harus saya kerjakan? Dengan pekerjaan yang sepele banget seperti ini, dia bertanya pribadi, dijelaskan firman begini, dia melakukan itu pekerjaannya buat mie itu loh. Iya, mie. Itu hanya dulu pertama dia mengerjakan paling 2 kilo, 3 kilo tepung ya, 2 kilo. Sekarang bisa sampai 5 karung. Iya, dia Dalam memang satu hari. setia. Ini satu contoh dari apa, buah pelayanan. Seorang janda, Oh gitu ya. tapi dia mulai dari awal itu sudah menerapkan itu. Dari 5 kilo tepung terigu itu loh. Ya sekarang sudah bisa produksi itu 5 karung. Jadi berarti Ini masak 5 sak ya. Satu karung 25. Berarti 125 kilo dalam satu hari. Satu hari ya. dalam satu Dia hari. sendiri kerjaan. Dia sendiri. Hanya Ada anak buah. yang Dua. ngerjakan cuma 2. Ya. Ya di tengah-tengah itu juga pernah dia sempat Don, sempat tersaingi ya. Ya kayak apa? Jadi karyawannya itu yang sudah pinter buat itu yang keluar Keluar dia buat juga. kan sudah punya ilmu toh. Iya, iya. Buat mie itu dia keluar, dihancurin itu langganannya dengan harga yang jadi Betul. karyawannya itu keluar merusak
harganya itu. Harga pasar. Wah, nangis-nangis. Mm-mm. Saya separuh dari langganannya itu Hilang. hilang. Nangis-nangis duduk ke situ kasih firman. Mm. Langsung Sekarang restoran balik. yang saya yang besar itu ngambil diri. lebih hebat lagi saingannya yang modalin meninggal. Ya karyawannya kan keluar ikut orang lain gitu loh. Iya, iya. Ya, yang baru orang yang nerima karyawannya ini, yang meninggal. ya kita nggak tahu ya waktu itu sempat juga dia kesaksian. Pagi-pagi sekali ada pembantunya itu yang perempuan itu keluar mau sapu emper sapu halaman. Dia nemu ini, Kayak di bungkusan putih guna guna itu seperti kan di model kayak pocong itu ya tiga gitu. Nah, pembantu yang perempuan ini karena ibu ini yang penjual mie ini dia suka kesaksian gitu Tante. Jadi kalau setiap kali dia habis ibadah dia Oke. kesaksian sama pembantunya ini, oh tadi itu firmannya itu begini begitu. Nah, karena sering denger ini mengenai apa kuasa darah Yesus apa, waktu si pembantunya itu lihat itu langsung teriaknya itu bukan teriak si ayat kursi, bukan darah Yesus. Oh gitu ya, pembantunya. Iya, pembantunya. Mm. Jadi sampai kaget, kenapa ini loh anu ada Padahal muslim dia, Muslim. pembantunya. Darah Yesus Ini lebih iya firman. betul ya karena dia sering itu kan Iya, firman Iman sering. sebenarnya kalau nyebutnya ya. Sifatnya iman. karena imannya di situ. Mm. Dan waktu katanya dibuka itu ya itu ada ayat-ayat pokoknya tulisan Arab itu yang pokoknya ya bisa bilang maut lah, mati gitu. Mm-mm. Sampai di situ. Iya sampai di situnya. Iya, iri, Ibu ini yang cemburu itu. Ya. cemburu dengan pekerjaannya yang seperti itu. Waktu sebulan aja kok, sebulan dek terus langsung Pak Hajinya ini jatuh berapa bulan meninggal. Jalannya sebulan kemudian datang langganan itu lebih hebat lagi. Itu 1 bulan. Diuji imannya. Ujian itu. Jadi, ya hebatnya itu jadi kalau menyampaikan firman Iya, apa langsung darah sedang Yesus. terjadi apa begitu, ya kita santai-santai aja, santai gitu. Kadang-kadang saya dapat masukan gitu, terus setelah saya khotbah begitu, mereka bilang, oh aku tahu enggak, tuh, tapi kok bisa jadi ya, enggak tahu. Nah, terus mereka, oh ini jawaban ada, akhirnya plong semua. Tapi saya bilang begini, jangan jemaat yang sudah berbulan itu sudah merasa bangga loh ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tidak berbulan jangan bangga bahwa nanti kalian akan tertinggal semua. Saya bilang, ini dari 80 mungkin hanya beberapa orang yang lolos dari antikris. Kaget semua. Ya karena kalian melawan sih, tidak dukung firman, tidak dukung apa. Sejak itu banyak yang dukung. Nah sekarang tak tunjuk, oh, memang zaman antikristus kalau langsung dipenggal kepalanya sih enak. Tapi kalau kamu masih percaya Yesus, iya, ambil telinga terus dipotong, Yes. ambil hidung terus dipotong. Nah itu terus langsung kelihatan. Terus bagaimana? Langsung ngeri semua. Apa tidak terjadi? Pasti akan terjadi. Apa? Penciptaan alam semesta saja Tuhan bisa kerjakan. Yesus juga lahir dalam bentuk Natal sudah juga terjadi. Apalagi begini, pasti akan terjadi. Jadi Nah itu jadi akhirnya banyak yang diem. Duh, ini apa? Ya terus saya mbak Tuhan kan hanya lepas darah. Oh ini ngeri. Enggak ngeri. Oh ini hanya santai-santai saja. Tertekan katanya. Siapa sih? Dengan antikris. Tertekan dia dengan antikris, takut. Takut. Enggak ada tertekan. Santai saja. kan kita ndak anu Nggak ndak masuk. masuk. Iya. Pressure. Disingkirkan kita. Nah, ini ya. Disingkirkan. Kan mau tinggal. pas rapture tuh kan
Nah, jadi Dipelihara tuh ya. Makanya Makanya percaya. nggak usah mempelajari itu apa itu antikristus, nggak usah. Iya. Mas. Yang penting jadi itu ada jadi gambar gitu saya bikin susunan gitu. Set. Terus sampai dia bilang, oh bikin gini enggak ngeri. Enggak. Karena ini rahasia. Iya. Dan ini harus dibikin. Terus ada yang betul, saya tidak bisa seperti Pak Gideon ini kok bisa ya, tekunnya minta ampun katanya. Oh ini berapa buku saya baca, saya bilang begitu. Dan tidak bisa selesai dalam 1 tahun. Jadi selama COVID itu saya belajar itu. Ada buku apa gitu? Tidak ada buku literatur, Nggak ada. nggak ada. Hanya dari opa saja. Jadi buku catatannya opa itu terus dibaca, terus setelah itu baru dikembangkan pelan-pelan, terus baru ini terus baru ini begini, ini begini, ini begini, langsung hitungan apa gitu. Nah, itu. Kadang ya khotbah ya kadang santai, tapi kadang wah ngeri, nah, tertekan ngeri yang enggak santai. Nah, biasanya kan memang awalnya kalau kita bicara begini kelihatan, tapi nanti kalau suatu saat bisa diterangkan pelan-pelan gini, enak ya om ya. Terus banyak bilang, kok bisa enak gini ya? Aku gini. Saya sendiri aja kadang khotbah, kok bisa khotbah kayak gini ya? Ini badannya sing Betul di mana? seperti itulah. Dan tidak saya lupakan tuh tulisan-tulisan orang tua. Gimana? Ya kan banyak orang tua itu nulis apa gitu. Iya, iya. Pelajaran buku-buku. Khotbah. Itu saya baca lagi. Kata-katanya orang tua. Dan saya memposisikan bagaimana waktu itu dia ikut mendengar. Suara itu saya coba mengaplikasikan. Nah itu caranya itu kalau enggak tiap hari membaca ya enggak mungkin. Ada waktu duduk dan itu anak baca. Terus agak duduk itu jalan lagi. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari waktu untuk membaca. Makanya kalau pas lagi kemana gitu, saya manfaatkan untuk liburan betul. Karena menenangkan ini. Ini tidak dibuang dengan liburan, wah padat. Ya kan tidak mungkin khotbah. Benar. Gitu. Ya, tidak mungkin khotbah. Ya itu apalagi kalau sudah betul-betul. Berarti kemana untuk minggu? Selasa Bu. Nginap. Enak. Masih ya. Itu karena ya sama apa dan kalau jemaat itu seringkali bertanya-tanya, ini kenapa ya kok begini ya, seperti seringkali ke saya mesti kan kalau ibu-ibu itu. Pokoknya saya bilang tetap ibadah, nanti pertanyaanmu nanti dijawab. Iya. Saya bilang, cuma saya nggak bilang gitu loh, saya nggak kasih tahu umumnya kalau ada pertanyaan dari jemaat seperti itu, saya nggak cuma kan pokoknya rendah hati, dengarkan, tekun, perhatikan apa yang nanti dalam ibadah itu yang disampaikan lewat firman. Itu ternyata terjawab, sering terjawab, iya ya. Jadi akhirnya dia tidak lagi, dia tetap banyak pertanyaan ya, tapi nggak sampai ke saya. Saya tahu nanti apa yang mungkin di sini ada pertanyaan-pertanyaan ini ya, soal tentang hidup, tentang pekerjaan, tentang apa, saya pasti yakin itu akan dijawab oleh firman. Itu yang apa, jemaat itu banyak. Ada beberapa yang seperti itu. nggak masalah. Tutup pagar.
terbuka. Tapi kecil aja. Enggak apa-apa tadi sini. Enggak usah pulang, sini aja tidur. Sini kamarnya disediain. Hotel kan tadi bayar.